Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mereview video pada episode kali ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anik Saidul Umi, kalian bisa memanggil saya Anik. Jadi, apa kabarnya sahabat milenial semua? Bagaimana dengan bisnis Anda? Apakah sudah berani memulai ataukah belum? Milenial semua pasti mau menjadi entrepreneur kan? Pastinya, apalagi menjadi entrepreneur muda. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja mereview video dari Anggi Anandita, yaitu milenial mau jadi entrepreneur, motivasi untuk para milenial semua agar bisa menjadi lebih berani dalam berusaha. Jadi, dalam video berdurasi 10 menit, sebagai narator dan pemilik channel, Anggi Andinata dari awal video jelas menyampaikan pesan apa yang ingin disampaikannya dalam video tersebut, di mana dalam hal tersebut ia menyampaikan fenomena dari generasi milenial yang ingin menjadi entrepreneur dengan segala anggapan dan stigma orang berkaitan dengan entrepreneur. Lebih lanjutnya, narator sendiri mengungkapkan bahwa menjadi seorang entrepreneur tidak semata-mata langsung mendapatkan kemudahan dan juga kesuksesan, melainkan perlu banyak pengorbanan dan waktu yang tercurahkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Hal tersebut mulai dari tidak digaji, bekerja hingga 16 jam bekerja, dan juga tidak egois dan lebih mementingkan kepentingan bersama untuk usahanya tersebut. Nah, dalam video sudah dijelaskan bahwa menjadi seorang entrepreneur haruslah siap mental dan juga tahan banting atas segala kondisi yang dihadapi, terutama saat mengalami kegagalan dan juga penolakan. Hal tersebut tidak digambarkan oleh tokoh-tokoh besar seperti Colonel Sanders yang ditolak 109 kali hingga akhirnya resep KFC dibeli, dan juga tidak ada J.K. Rowling yang tulisannya ditolak oleh 12 penerbit sebelum akhirnya menjadi mega bestseller. Itu hanya sebagian contoh yang dijelaskan dalam video tersebut, sebagai sebuah gambaran bahwa jika baru mengalami 2 atau 3 kali kegagalan dan ditolak, namun sudah menyerah sama saja tidak cocok untuk menjadi entrepreneur. Maka dari itu, menjadi entrepreneur bukanlah jalan pintas menuju kesuksesan, namun akan ada banyak halangan yang menghadang. Sekelas startup saja, banyak peneliti yang mengukur bahwa 80% startup mengalami kegagalan di 5 tahun pertama. Dan jika berhasil melewati 5 tahun pertama, masih sebanyak 80% yang mengalami kegagalan di 5 tahun kedua. Sehingga mental seorang entrepreneur harus benar-benar bermental kuat dan tidak mudah putus asa. Narator pun menjelaskan pada video tersebut bahwa harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menjadi seorang entrepreneur. Jangan menjadi entrepreneur kalau mental masih mental tempe. Oke, nah setelah kita melihat dan mereview video yang pertama tentang bagaimana seorang agar kita bisa menjadi seorang entrepreneur dan bagaimana cara kita membangun pondasi yang kokoh dan kuat agar kita bisa berdiri dan semangat dalam berwirausaha. Sekarang kita bakal mereview video yang kedua, yaitu tips bisnis sukses, pola pikir entrepreneur sukses Hendra Hilman. Dalam video tersebut, narator yang membawakan video tersebut yaitu Hendra Hilman menjelaskan bahwa yang dikatakan seorang pebisnis sejati atau true entrepreneur adalah seorang yang menjalankan bisnisnya tanpa ada dirinya di bisnis tersebut. Sehingga dapat dikatakan bisnis tersebut sudah memiliki sistem, tim, dan karyawan yang bisa diandalkan sehingga bisnis tersebut bisa dijalankan secara autopilot tanpa perlu adanya monitor langsung. Bayangkan jika bisnis tersebut masih mengandalkan pemilik bisnis, dan pastinya pemilik akan kewalahan dan tidak ada kemajuan perkembangan. Dalam video tersebut, narator menjelaskan terkait tangga entrepreneur. Adapun tangga tersebut memiliki tujuan untuk menjadi entrepreneur sejati yang bisa menjalankan bisnis dengan autopilot. Seorang entrepreneur sejati adalah orang yang bisa menggunakan others people money, others people time, and juga others people work yang bekerja untuk bisnis kita. Sehingga dengan demikian, bisnis dapat berkembang dengan baik. Dalam skala bisnis operators, pemilik yang menjalankan bisnis tersebut sehingga omset berbanding lurus dengan bisnis operator. Jika si bisnis operator tidak jualan, maka omset tidak ada. Sedangkan untuk bisnis manager, pelaku bisnis sudah memiliki karyawan. Namun harus dimonitor setiap saat agar bisnis tersebut jalan. Dua level tersebut, bisnis operator dan bisnis manager, dinamakan jebakan Batman. Alasannya karena akan terus-terusan seperti itu tanpa adanya perkembangan. Harus bisa naik level menjadi business owner yang memiliki tim, karyawan yang bisa diandalkan dan juga proaktif sehingga bisa ditinggal dan bahkan omset tetap jalan karena ada KPI dari setiap karyawan tersebut. Dalam level tersebut sudah memiliki time freedom yang bisa memikirkan bisnis-bisnis lainnya untuk bisa berkembang lagi ke depannya. Namun segala keputusan dan aksi di tangan kalian karena kalian adalah pemilik kunci dari kapal tersebut. Pebisnis sejati mengambil action sekarang, jangan ragu-ragu. Baik, sahabat milenial semua, itulah review dari kedua video kita pada hari ini.
Jadi sahabat milenial semua, apakah kalian sudah berani mengambil keputusan untuk menjadi entrepreneur muda? Baik, itu hanya kalian yang bisa menjawabnya. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.